Anggota kepolisian dipecat di kedinasannya karena bekerja sama dengan pelaku kejahatan dan kini dirinya nampak lebih parah bergabung dengan jaringan internasional. Seorang laki-laki bernama Satriandi berusia 29 tahun, dirinya adalah anggota kepolisian, namun ternyata belakangan dirinya terlibat narkotika bahkan hingga menjadi bandar besar. Dulu keluarga dari Satriandi sendiri sang ayah seorang kepolisian, Dulu keluarga Satriandi sendiri memang keluarga kepolisian, sang ayah bahkan pernah bertugas di Polda Riau. Usai dirinya lulus sekolah bercita-cita melanjutkan seperti sang ayah hingga akhirnya dirinya pun masuk lolos kepolisian. Dirinya langsung bertugas di Polres Lokan Hirir, pernah menjadi ajudan Pilpres hingga akhirnya menjabat jadi brigadir. Sering bermasalah di kepolisian, dirinya pun dikenal sebagai anak polisi nakal, bahkan dirinya pun dikenal sebagai polisi nakal banyak pelanggarannya. Bahkan hingga dirinya pun langsung diadili di persidangan militer sidang etik. Polisi ini pun akhirnya dipecat secara tidak terhormat karena sempat menjadi bandar. Usai dipecat, dirinya pun ketahuan memiliki senjata api ilegal. Bahkan saat itu, Satria bukannya lebih baik, namun menjadi lebih berani dan tak terkendali. Hingga dirinya mengendalikan lintas provinsi dan juga dirinya pun menjadi pemain di Pekanbaru. Semua akhirnya ketahuan saat salah satu kurirnya diamankan dan kecelakaan. Saat kurir tersebut mengantarkan narkotika, di mobil sendiri terdapat 5 butir pil. Dari situ pihak polisian menyelidiki. Ternyata setelah ketahuan barang tersebut adalah milik Satriandi yang tengah di hotel di area duta. Langsung dilakukan penggerbekan. Di sana ada 3 anak buahnya dengan barang bukti yang cukup banyak. Namun ternyata tak ditemukan Satriandi. Ternyata Satriandi ada di kamar lain. Akhirnya menemukan Satriandi yang mencoba kabur meloncat lewat belakang balkon. Diamankan dan diselidiki, ternyata tak lama kondisinya Satriandi punya beka kuning. Dari keluarga yang menyebutkan kalau Satriandi kurang stabil masalah kejiwaan. Dalam persidangan, Satriandi dinyatakan bebas karena punya buku kuning tentang kejiwaan. Menyebutkan Satriandi bermasalah dalam kejiwaan menurut keluarganya. Tak hanya Satriandi yang bermasalah dalam masalah hukum di keluarganya, melainkan 2 adik Satriandi pun bermasalah. Adik pertamanya diamankan karena ternyata punya shotgun dan di diskotik. Sementara adik lainnya diamankan terkait kepemilikan dan pemakaian narkotika. Usai dirinya bebas saat menjalani masa persidangan terkait permasalahan narkotika, kali ini Satriandi menyuruh seseorang untuk mendekati seorang temannya bernama Jody. Lewat seorang perempuan, nampaknya dirinya menjebak Jody. Setelah Jody berkomunikasi dengan wanita tersebut, akhirnya berkenalan dan juga berjanjian di suatu tempat. Namun saat janjian di tempat tersebutlah Jody akhirnya didor 2 kali oleh Satriandi. Jody sendiri saat itu sempat meminta tolong kepada warga, namun nampaknya dirinya tak bisa diselamatkan. Ternyata Jody punya utang kepada Satriandi hingga akhirnya dihadiahi 2 dolar peringatan. Namun setelah diselidiki pihak kepolisian kembali mengamankan Satriandi yang kini jadi penjahat kelat kakap. Mantan anggota kepolisian ini bahkan menjadi bandar internasional dan menghabisi seseorang. Satriandi akhirnya mendapatkan vonis 12 tahun penjara. Namun nampaknya lagi-lagi Satriandi mendapatkan masalah saat dirinya mempunyai senjata hingga dirinya berhasil kabur. Ternyata saat dirinya kabur, di luar ada mobil yang menunggu Satriandi. Permasalahan ini pun jadi viral. Satriandi yang kabur pun dicari Satriandi bersama temannya bernama Nugroho. Ternyata Satriandi bukan hanya bandar namun juga kepala jaringan internasional. Saat melakukan pencarian kepada Satriandi, pihak kepolisian pun berhati-hati hingga akhirnya 2 tahun usai dirinya melarikan diri, Satriandi diinfokan berada di rumah keluarganya di Palma Residen A6 Pekanbaru. Saat itu orang tua Satriandi membantah, namun akhirnya penggerebekan pihak kepolisian menemukan Satriandi dan juga temannya Ahmad Roya, seorang anggota polisi yang juga dipecat secara tidak hormat. Di tanggal 23 Juli 2019, polisi menggerebek rumah Satriandi, rumah orang tuanya, hingga akhirnya berhasil mengamankan ketiganya. Saat itu Satriandi melawan hingga akhirnya ada dor-doran antara Satriandi dengan pihak kepolisian. Akhirnya 2 orang tak bernyawa dan hanya Randi yang selamat. Dari kejadian ini ayah Satriandi pun diperiksa terkait tudingan menyembunyikan para tersangka. Satriandi sendiri kini sudah tak bernyawa, namun kejahatan-kejahatannya jadi kenangan untuk semua orang dan juga keluarganya bahkan pihak kepolisian. Demi uang dan kekuasaan, Satriandi anggota pihak kepolisian yang ternyata lebih memilih jalan pintas hingga akhirnya dirinya dipecat. Namun usai dipecat bukannya berubah dirinya, malah makin menjadi hingga akhirnya menjadi kepala jaringan internasional. Satriandi sendiri kini tewas didor pihak kepolisian saat batu hantam. Saat adu dor dalam penggerbekan di rumah orang tuanya sendiri.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.